Mungkin diri kita itu kalau masih mencari kesucian itu harus murni hatinya ke Allah. Hatinya murni, bah perbuatanmu koyo apa, nah artinya murni ku sufi pak. Nggak ada yang selain Allah. Murni. Orang suci itu bukan orang yang bersih. Orang bersih belum tentu suci, belum tentu seorang suci. Itulah, bersucilah kamu. Kalau wudhu air itu nggak ada, kenapa? Yang notabene ada suatu dalil menyatakan bahwasanya debu itu najis. Tetapi saat air nggak ada, kenapa kita harus bertayamum berdebu? Malah dikatakan itu suci. Artinya apa? Biarpun kau manusia seperti apapun bentuknya, ternyata kalau kau hatimu itu kau isi Allah tok, kau sufi. Seperti sufinya seorang pelacur yang kasih makan anjing itu. Padahal kelakuannya bergelimang dengan perzinaan dia, tetapi latifahnya dia hanya percaya sama Allah. Biarlah, dia nggak takut. Biar aku masuk neraka nggak apa-apa. Aku berjuang untuk anak yang dititipkan Allah kepadaku. Sudah lumrah aku. Badanku masuk neraka nggak apa-apa. Yang aku tahu cuman Allah. Allah nggak kejam-kejam amat. Kalau memang Allah berkehendak aku baik, pasti bisa kok. Kalau memang Allah itu sudah masih menakdirkan aku di sini, aku mau berbuat apa lagi? Saya sudah merubah bentuk seperti apapun masih sulit. Yang ku tahu hanya Engkau Rahman Rahim ya Allah. Selesai. Ars dibikin goyang dengan pelacur itu. Tanyalah malaikat Janaibah. Tahu malaikat Janaibah? Malaikat pemikul ars. Dia bergoyang. Kenapa ars ini bergoyang ya Allah? Aku takut tanya Engkau, tapi aku ingin mengerti kenapa yang aku sangka miliaran tahun ini ars ini bisa bergoyang. Ada kekasihku yang cinta dia kepadaku. Nah, yang menyentuh ars ini, goyang ars ini, yang songgoane songgo buwono, nyonggo surga juga pak. Lebur segala hukum, baik itu hukum apapun, lebur segala hukum itu. Sentuh kasih sayang Allah dengan hati. Latifah. Bagaimana mungkin kau masuk neraka kalau di dalamnya Allah? Kalau ini air putih, bagaimana mungkin ini bisa dibakar? Mungkin wadahnya bisa, tapi dalamnya padam itu neraka. Isi dirimu dengan Allah. Bagaimana mungkin ini dia akan masuk? Tidak mungkin. Leburah. Dan itu di kehidupan nyata itu di Nurotun Nasihin cerita itu. Dan kemarin tahun 2015 pembangunan tol yang di wilayah Bogor itu ada kejadian nyata kan, di YouTube ada. Ternyata dibego seorang makam sendirian di tengah ladang itu, dibego nggak kena. Akhirnya dikumpulkan, ternyata makam itu seorang pelacur yang dikebumikan 4 orang pelacur, teman-temannya mati, gak ada yang ngerawat itu. Ini di kehidupan nyata loh, aku lihat akhirnya dikedui dengan tangan baru bisa. Dan kau tahu bangkainya masih utuh, dipelihara sama Allah sebagai saksi bukti ayat. Ini ayat. Ini kan realita, ini kan kita lihat. Lantas kita ini, akal budi kita bagaimana sekarang? Jangan pernah kita meremehkan orang. Meski kadang landasannya orang itu masih jelek. Jangan. Di sini ada 4 pelacur ya, 6 datang itu, Gus Anto hormati kok. Saya loh ditantang sama Allah. Taruhlah kamu itu bikin nyamuk kalau mampu dong.
Apalagi bikin manusia. Jangankan hati manusia. Taruhlah kamu bikin nyamuk kalau mampu. Di surat An-Naml pun ditantang kita sama Allah. Engkau yang menciptakan atau aku yang menciptakan? Kita ini landasannya suruh berpikir yang gelani, dikongkon bijaksana, menghormati. Taruhlah kalau kau mampu itu. Gak mampu. Dia bilang, dan saya sulit menjawab. Saya biarpun kerjanya begitu ya Gus, tapi saya kalau malam sholat tahajud, bagaimana kamu jawab? Bagaimana kau jawab? Kau menjawab, wah gak diterima, emang kamu Allah? Aku tanya, gak apa-apa, gimana ya Gus? Boleh enggak? Gimana kau jawab? Gus Anton dalam hidup itu enggak bisa jawab suatu pertanyaan, hanya pertanyaan pelacur itu. Yang akhirnya saya jawab dengan bijaksana. Hatimu digerakkan Allah hingga kamu masih takut. Hingga kau entah diterima atau tidak, kau masih sholat. Iya Gus ya, iya. Aku takut Gus, coba. Gak bisa jawab Gus Anton itu. Gus Anton jawab dalil sing jelimet apa tak jawab cak. Hakikat rahasia yang seperti apapun tak jawab cak ono bisikan. Begitu kena seorang pelacur sing gelar sajadah, nek bengi tahajud hanya untuk minta keselamatan. Mampu jawab. Diem Gus Anton. Gimana aku jawab? Dohirnya dia bergelimang maksiat, tetapi hatinya ingin bertobat karena tidak mampu. Ya lah Gus, doakan ya, kalian juga adik-adikku. Kadang Gus punya ilmu, tapi kadang dari sisi kemuliaan Gus kalah. Saya mungkin ya, kalau nggak punya duit, anak butuh makan ya mungkin. Saya nggak punya duit, ada itu uangnya, mencuri kau, saya nggak lakukan. Saya masih nggak bisa. Tapi ada orang, ini cerita, tidak punya duit, meskipun itu hina. Biarlah aku melacur, yang penting aku itu. Gosiku kurung karam mulia. Dia korbankan badannya hanya untuk kasih makan anaknya, kasih hidup. Ini kita berbicara tentang kesufian, kesucian. Bukan berbicara masalah aturan lewat ini. Halal haram makruh itu sudah jelas lewat, kita bagaimana bisa nyikapi. Mungkin Anda nggak punya duit, mencuri sana. Mampukah kita orang lagi? Kalau memang tidak punya dasar mencuri, mampukah kita hanya untuk berjuang, berkorban kita biar ketangkap orang untuk kasih makan anak istri? Mampu kau? Mampu kau. Tapi itu dilakukan seorang pelacur, meskipun dia nggak tahu, meskipun tahu dia itu bergelimang dosa. Dia korbankan dirinya seperti lilin, mampu menerangi di malam gelap gulita meski dirinya hancur. Mana penghargaan kepada lilin itu? Bergetar kau kalau aku itu cerita tentang kesufian. Makanya aku kadang-kadang pernah nangkep pencuri itu tak lepas kembali, Pak. Tak kasih makan, tak kasih sangu, tak lepas kembali, karena itu satu sisi aku nggak mampu seperti dia. Aku bersyukur aja nggak pernah begitu. Dia nggak ada jalan, pengetahuannya cuma mencuri.
Kalau dibalik itu wanita nggak ada jalan lain kecuali kemampuannya cuma menjual diri. Coba yang kau wanita-wanita sing api-api, ojo sok sombong kamu. Kau belum dihadapkan suatu dilema seperti itu dalam hidupmu. Seumur hidup Gus itu tidak bisa bertanya, tidak bisa menjawab atas pertanyaannya seorang pelacur. Dia di sini mau pasang susu, katanya, untuk supaya cantik jual diri. Saya bilang maaf deh, dulu saya bisa, sekarang enggak. Maksudnya tak sadarkan. Terus gimana? Saya ini belajar ini. Saya jualan donat, Gus. Saya mau sudah keluar dari begitu. Tetapi karena saya mantan pelacur ini tidak ada yang beli, Gus. Bisa diem Gus ini. Akhirnya juga keluar sebagian rezeki saya untuk mereka ya dong. Kita tidak pernah hidup dihadapkan seperti mereka, Pak. Ini sentuhan latif, sentuhan hati yang paling halus. Kita bisa merasakan orang yang terdolimi, teraniaya begitu. Makanya kadang itu dengan orang yang masih diuji keburukan itu kita doakan. Keluar dari rumah ini Gus 10 detik mesti mendoakan orang. Siapa yang dilihat? Mendoakan. Ya karena itu tadi. Untung loh kita itu tidak pada bagian yang seperti itu. Untung. Katanya sang pelacur itu, kadang kalau malam aku berbuat dosa, tapi kan aku tebus dengan sholat tahajud, minta keselamatan. Terus bisa apa kita ngomong itu? Ayo, dia pakai logikanya sendiri loh. Daripada ndakku. Sementara kalau tanya orang ustadz syariat, percuma suratmu tidak diterima karena kau maksiat, kan gitu. Tapi dia pakai logikanya sendiri loh itu. Iya loh. Saya diam. Yang jadi Tuhan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Al-Hakim, Al-Hakam, Al-Adil, Maha Adil dan Maha Bijaksana. Allah yang tahu isi hatimu deh. Inamal amaru biniat. Sesungguhnya niat hati itu Allah yang tahu, bukan manusia. Saya tidak bisa memberikan landasan hukum. Bisa kau dikabulkan sama Allah. Kadang-kadang kau seorang sufi yang sedang berada di sana, yang sedang dipilih oleh Allah. Yang mana ceritamu mampu menggetarkan hati manusia. Ars. Cirinya ars itu bergetar, ya hati kita bergetar. Dia buka dompetnya, dia tulis Bismillahirrohmanirrohim di dalam dompet. Aku tanya, kenapa dompetmu kau tulisi Bismillahirrohmanirrohim? Kan rezekiku haram, biar keluar dari sini berkah. Sederhana dia pakai. Apa yo ngono yo gak ngono sajane cuman kalah kok. Gak iso ngomong. Karepe dhek kepengin berkah iso ngono. Kan nanti untuk anak berkah keluar dari dompet wis bismillah. Masa. Lu santun digawe gak berkutik dengan pertanyaan seorang pelacur. Remeh itu. Ulama kelas apapun bisa ngomong lu santun. Begitu kena itu. Jadi Allah itu Tuhan kita, Tuhan seluruh umat manusia. Akhirnya pulang saya hantarkan, saya hormati dia, saya hantarkan. Iya, hati-hati ya dek. Nah, saya hantarkan di mobilnya, saya pandang itu pulang. Kenapa dihantarkan? Supaya menjadi sejarah untuk dia. Saya setiap ke ulama selalu dihina, tetapi saya dihormati dengan ulama satunya, supaya jadi sejarah dalam hidupnya. Kelak di akhirat bisa nolong aku.
Orang pada ngolok-ngolok saya, tetapi di Gus Anton saya dihormati. Kelana ono mlebu neraka niku sang pelacur itu akan membela. Satu-satunya orang ulama yang menghormati aku hanya dia, ya Allah. Mau kau tak hantar dia di mobilnya sebelah sana, ya. Hati-hati, kau bisa sadar-sadar. Cari yang lain. Teguhkan imanmu, kuatkan. Ini kita cerita orang-orang sufi yang kadang-kadang itu berbaur dengan kita di sosial apapun, di ranah kehidupan apapun. Mereka bergelimpang dengan kekotoran kadang, tapi dirinya bersih. Mereka bergelimpang kekotoran. Makanya debu itu najis, tapi kenapa di saat gak ada air, debu itu bertayamum dengan debu. Hancur hati kita itu, remuk kita itu. Dengan begitu gak ada fanatis, rontok fanatik kita, gak ada. Yang ada cuma rasa syukur kita. Kalau kita sudah bersyukur, kita pada ranah yang positif, kita doakan itu. Kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan kau rubah nasib wanita itu. Dia kotor tapi hatinya bersih. Biar Gus nak mlebu nang neraka gak apa-apa tak lakon. Lah anakku mangan apa coba? Dia terbebankan karena titipan Allah itu. Dan itu Allah menghormati itu. Sayangnya dia kurang tegak imannya, sayangnya dia berputus asa, cuman itu aja kekhilafan. Dan Allah itu memaklumi khilafiyah. Dompetnya dibuka, ditulisi besar dengan tangannya, Bismillahirrahmanirrahim. Sandu saya lihat, saya tanya, kenapa kok tulis itu Bismillahirrahmanirrahim? Kan saya dapatnya haram. Biar kalau keluar dari dompet saya berkah. Akhirnya dia pakai logikanya sendiri, tetapi nggak tahu ini benar atau tidak. Mungkin benar untuk dirinya sendiri, dibenarkan Allah. Hingga anaknya bisa sekolah. Ini kenyataan hidup. Saya sampai diem. Saya nggak bisa jawab itu. Ngerti dalilnya, tapi saya nggak tega keluarin dalil itu. Saya nggak bisa jawab. Dibikin buntu mulut Gus Anton dengan Allah. Sama Allah dibikin buntu. Dibikin nggak bisa ngomong. Iya. Kan nggak apa-apa ya Gus ya, nggak apa-apa lah. Yang jadi Allah bukan Gus Anton nih. Sana yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan dirimu. Bahkan Gus gak bisa ditantang untuk menciptakan nyamuk sekalipun sekecil itu, gak bisa. Yang sesederhana itu pun aja saya gak bisa. Apalagi merubah nasib seseorang, saya gak bisa. Itu. Makanya kalau gitu dibalik, anak kita makan lapar, terus kemudian ada peluang rezeki dari hasil mencuri itu, ada HP-nya orang keleleran, bisa kau mencuri? Berkurban kau untuk anakmu? Habis. Meski kau sang pencuri tahu kalau ketahuan dipukulin itu, dia berani Pak. Jadi hal yang buruk itu jangan dibilang nggak ada baiknya, nggak ada hikmahnya. Apa kebaikannya? Nyalinya Cak. Dia mampu korban untuk hal yang buruk itu. Hal yang baik bukan berarti tidak ada keburukannya. Dua-duanya itu saling mengisi. Itu coba. Makanya saya itu cerita tentang sufi begini. Untuk apa kita mau untuk hasanah, mengambil contoh-contoh yang terpuji sebagai landasan ngaji roso ya. Apa? Supaya kita jangan menjustis seseorang selagi orang tersebut masih dalam proses. Ya, ada orang yang mati oleh Begalokojoyo, Raden Said saat itu.
Mereka berasumsi bahwa Raden Said seorang begal yang kejam. Dia belum lihat ending daripada akhir kehidupan Raden Said yang sekarang menjadi Sunan Kalijogo. Kalau dia itu di alam sana, orang yang dibunuh oleh Begalokojoyo, dia bersyukur aku mati di tangannya seorang calon wali. Tidak ada yang dipercumakan sama Allah, meskipun yang dibunuh seorang wali sekalipun. Meskipun seorang anak dibunuh oleh Nabi Khidir sekalipun, tidak ada yang dipercumakan sama Allah. Begitulah Allah menaruh seorang sufi kadang di tempat comberan. Seorang sufi, kita nggak tahu. Ada seorang pemuda yang dia karikulir adat, tahu ngane-ngane adat. Setiap gajinya habis untuk beli minuman keras. Kalau malam dia di pelacuran. Lantas sering orang mencibir dia. Nah, sang pemuda itu dimarahi sama istrinya, apa jawabannya? Apa jawabannya? Biarpun aku begini, mandang orang aku jelek, tapi kalau aku mati, seorang raja pun akan nyelawat kepadaku. Mana kok orang hina mau nyelawat? Perjalanan lintas waktu, Harun al-Rasyid datang dia ke suatu kota itu. Ternyata pemuda itu mati di pinggir jalan. Harun al-Rasyid seorang muslim sejati, dia melihat kok ada orang tergeletak. Siapa? Kenapa? Ini mati ini orang. Kenapa enggak kau usung ini jenazahnya untuk kau kebumikan? Wah, itu orang suka melacur kalau malam, kalau siang-siang sore itu dia suka minum-minuman keras. Buat apa? Enggak boleh begitu itu. Dia angkat sendiri. Jenazahnya kok enteng. Dia angkat sendiri, dia bawa pulang itu sama Harun al-Rasyid. Baru istrinya, lu seorang raja bawa jenazah, ini suamimu. Betul. Mati di pinggir jalan, kasihan gak ada yang makanya saya bawa ini. Harun al-Rasyid bawa, akhirnya aku baru percaya kalau suamiku ini seorang wali. Aku baru percaya. Loh, kenapa kau katakan dia wali? Ya karena hidupnya dia ngomong, kalau aku mati pun sang raja nyelawat ke jenazahku dan akan mengebumikan. Itu aku yakin. Karena jenazah ini kau bopong sendiri, Baginda. Berarti dia benar. Akhir-akhir ini aku baru tahu kebaikan seorang suami. Ternyata uangnya dihabiskan hanya untuk di kota ini supaya minim orang minum minuman keras. Dia buang itu minuman itu seperti guru saya. Dia hadapkan uangnya itu, dia booking itu pelacur-pelacur hanya untuk tidak ditiduri, hanya untuk supaya malam ini jangan ada yang booking, jangan ada maksiat. Itu nggak banyak doa-doa seorang pemuda itu, hanya apa yang dilakukannya. Bagaimana aku siar kepada Allah, duitnya dintekno kayak minum-minuman keras. Paling tidak aku meminimalisir orang mabuk. Dibuang dia setiap anunya, banyak botol dibuang. Bukan diminum. Terus ada orang wanita cantik, dia ngeman itu, dia booking, dia kasih duit, dia habiskan duitnya kerja itu hanya untuk supaya orang ini ditungguin dan jangan sampai diboking orang supaya tidak zina. Demikian dia habiskan uangnya itu sampai dia zina. Apa yang terjadi meninggalnya itu? Dimuliakan. Dia bukan seorang kiai, dia bukan seorang ahli dalam baca Al-Quran. Durun nafis. Dia hanya apa yang bisa dia lakukan. Kata Allah, itulah orang-orang sufi. Orang-orang suci yang tidak harus bersih. Meski dia bercelumberan di kotoran, tetapi dia tahu cara bagaimana dia menjalankan kehidupan ini dengan bisa menghormati sesamanya. Ngeri dah. Cerita sufi ini mestinya kita sematkan di saat malam hari, tetapi ini keluar di siang-siang. Ya. Itulah cerita orang-orang yang mempunyai sifat air. Sifat air. Dia selalu mengalir dari atas ke bawah. Di mana sudut yang terendah dia dinginkan. Ya dinginkan, dia basahi. Kadang kita belajar bersih dari sesuatu hal yang tampak indah.
Tetapi kadang kita belajar suci dari sesuatu yang ada di comberan. Terus apa kesimpulan saya itu ngaji Maudatul Hasanah, contoh yang terpuji ini? Kesimpulannya satu, Pak. Jangan banyak menjustis orang selagi itu dalam keadaan proses. Ending hasil akhirnya jangan. Kadang kita itu hancur tabungan kita, amalan sawab. Hancur. Kasih setiap orang yang kena ujian kita doakan. Kadang-kadang dia itu akan mengarah ke sisi kemuliaan. Kasih dia. Doakan orang yang sudah sukses itu supaya dia ingat kepada Allah dengan kesuksesannya itu. Dari Gus ini belajar kebijaksanaan malah justru dengan orang yang jelek-jelek itu. Ngaji aku melok, dia ngomong saya Gus dengerin. Gitu ya. Jadi Gus iku pernah belajar ngaji sampai wong pelacur. Kenapa tasmu kok tulisi bismillah? Biar kalau keluar halal. Oh, tak liatin orangnya. Lah bagus, aku belajar ngaji. Iki kitab sing urip gak ceng tulisan iki. Aku belajar ngaji. Iya. Masuk akal. Ada dalilnya, aku gak berani mengucapkan, takut dia tersinggung. Karena yang ditahu dia begitu. Dengan bangganya dia menyeimbangkan logikanya itu. Karena keterbatasan nalar. Dan gak sewajarnya saya tantang itu. Saya juga berdosa, Gus, tapi saya sholat 5 waktu, Gus. Dengan sadu dia ngomong gitu. Kenapa pula ya kau itu sudah rusak, tetapi kok akidahmu gak rusak ya? Tanda tanya. Padahal orang kalau rusak gak sholat kan, akidahnya kan rusak. Dia enggak. Tapi kok akidahnya gak rusak ya? Padahal itu rusak. Apa yang terjadi ini ya Allah? Dia bisa memisahkan dohirnya dengan batinnya. Batinnya tetap mengenal dirimu. Mesti penuh keterbatasan. Benar juga seorang pelacur kasih makan anjing itu. Baru saya tahu maknanya. Inilah itu. Aku ditanya sama anak-anak, Gus kok gak dijawab, Gus. Aku belajar ngaji sama dia. Ini bukan alif bengkong ini. Ini bukan alif bengkong. Allah sedang ngajari tentang Maudatul Hasanah, tentang hikmah kepadaku. Kalau kau dihadapkan ayat seperti ini bagaimana, Ton? Padahal rumusnya hancur. Kalau orang pelacur itu mesti hancur akidahnya. Ini ada yang kujaga. Mau apa, Konton? Diam, aku santon. Tak jawab dewe gak tak tokno, Pak. Tak jawab di dalam hati. Kalau ada yang seperti ini, kau mau apa? Rumusnya sudah tidak mengena itu. Ada 20 sifat termasuk wujud kidam bako mukulatul lilawatin jikiamu binafsi. Tapi satu sifat yang disembunyikan oleh Allah. Sampai wujud dari muridun 20 sifat. Sebetulnya 21 sifat. Apa? Jais. Wenang aku tuh. Mau apa kau? Hak prerogatifku. Mau apa kau? Allah membuat hukum, Allah pun menghancurkan hukum itu sendiri. Mau apa? Seorang yang beriman bisa ku kafirkan, seorang yang terlunta-lunta dalam kehinaan bisa ku imankan. Semuanya tergantung aku. Kau mau apa? Makanya saya tidak berani menjawab dia. Karena saya sesungguhnya sedang belajar sifat jais on. Wenang on. Mau apa? Saya hantarkan, tidak perlu diantarkan, tidak apa-apa, kau tamu kehormatanku, Dek. Terus ending kayak gitu muncul biasa tingkatan orang yang sudah
Khawas. Maqamnya halus, tinggi, diuji hawa bahasanya. Iya. Ngincil jatuh. Iya. Iya. Pulang Gus, cium tangannya seorang pelacur itu berani Gus. Apa? Guru saya dalam suatu kalimat kauniyah. Saya dapat ilmu hikmah dari kamu deh. Sebagai landasan pegangan kehidupan Gus ke depan. Di depan murid Gus saya cium. Terima kasih. Kau guruku sekarang. Mungkin kau sekali ini datang ke sini. Tidak akan mungkin datang lagi. Kadang kita nggak tahu siapa wali yatim, wali perempuan, kita nggak tahu. Tapi konangan sampai Gus Anton kau dipilih oleh Allah untuk mewedar suatu hakikat ilmu kamali, ilmu yang sempurna, yang mana disinilah ada sifat jais Allah. Besar hati Gus di depan murid-muridnya, cium tangannya seorang pelajar. Terima kasih kamu kunjungi di sini. Sementara Allah melatih kepekaan rasaku. Peka tidak rasamu tuh. Aku hadirkan diriku di dalam seorang. Pada khasanah yang tersembunyi karena dia orang yang berbuat seperti ini. Saya lihat, saya tidak mau lepas dari penglihatan saya. Unik, bahasanya biasa, tetapi menyentuh kolbu saya. Unik. Makanya kadang nggak semua orang yang mampu membersihkan comberan itu dia menyelam ke dalam comberan. Umumnya hanya berada di atas. Tapi ada orang yang mampu membersihkan comberan di dalam. Saya berikan apresiasi ya hebat kepada Gus Miftah. Dia mampu terjun di tempat begitu ya, untuk mengangkat derajat orang-orang begitu, yang dengan berisiko dia berdosa itu, Pasti ketepetan. yang berisiko bermaksiat. Meski dia tahu cara membersihkan kotornya kalau kena comberan, mesti tahu. Gusmi kalau sama saya dulu ngajak ke diskotik itu dia selalu pakai kacamata BL almarhum. Suatu saat waktu di Darmopak itu coba saya buka kacamatanya, buka aja. Saya lihat kaget. Kalau dia lihat pura-pura itu menangis. Saya maaf Gus, maaf. Dia bilang apa? Aku kasihan Gus. Andai kata hartaku setumpuk itu aku bebaskan mereka semua Gus. Supaya mereka tidak begitu. Lagi-lagi Gus belajar kepada senior. Betul. Terus kalau kita ulama-ulama Gus tidak datang ke sini, siapa yang mendoakan mereka? Apa kita harus mesti nunggu orang yang datang ke rumah kita? Dia pakai kacamata B. Sering kali Gus diajak hampir 7 kali itu. Kenapa kau di tempat beginian kau pakai kacamata B? Saya pegang, saya buka, yang berani cuma Gus Anton yang pegang, saya buka. Dia menangis, saya tutup lagi. Maaf Gus. Kenapa kau menangis Gus? Aku melihat dia kasihan. Dia keluarin semua pura dikasih untuk anakmu ya, 2 juta dia kasih, 2 juta untuk anak. Kok kalau ada kesempatan bisa berhenti. Biar kau jadi istri berapapun, kalau bisa berhenti deh. Nah itu Gus Mik, itu mulianya beliau. Jangan dianggap dia itu maksiat terus, hatinya enggak tega. Sulit orang-orang begitu itu bisa jalan, bahkan dia sendiri mau terjun ke tempat begitu hanya untuk memberikan berkah doa. Dia kasih itu
Orang nakal-nakal itu uang 2 jutaan belum boleh diambil, jangan diambil, matikan tape-nya, kita berdoa dulu. Aku gini, subhanallah, indah kau, lantunan doa seorang Gusmi dilantunkan di tempat begituan coba. Itulah saya belajar syiarnya ulama-ulama salaf, bukan salafi, salaf, orang yang mengetahui dohir dan batin. Gus ini belajar dari mereka sahabat, kita sama-sama belajar kok. Apa yang kita sombongkan sekarang di dunia ini? Kau jangan sombong selagi kau berada di sisi positif, kau belum disentuh sisi negatif. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yaitu belajar bijak untuk menyikapi segala tindakan apapun.